Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bakas Budiman, NPM saya 254111131. Kelas saya manajemen 25B. Saya ingin menjelaskan tentang fikih munakahat. Pernikahan. Arti dari hukum nikah. Tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak perceraian, iddah terujuk, perkawinan menurut UU. Arti dari hukum nikah. Nikah menurut syarak, melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dari antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabhabba lakum minan nisa imatsna wa tasultasa wa rubba fa in hatum alla tadullu fawahadidatan." Surat An-Nisa 3. Artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan lainnya yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah dianjurkan. Yang orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan. Orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, haram, dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus nikah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatil anna khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu illa wa jalla bainakum mawaddah wa rahmatan inna fi dzalikal la ayatil iqwami yatafakkarun." Surat Ar-Rum ayat 1. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikannya cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Tujuan pernikahan, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, harta dan anak-anak dalam perhiasan kehidupan. Rukun nikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. 1. Ada calon suami. 2. Ada calon istri. 3. Ada wakil nikah. 4. 2 orang saksi. 5. Ijab dan kabul. Ijab kabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahinya. Kabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab kabul tidak boleh mengandung persyaratan khiyar syarat. Ijab kabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai atau langsung saat ini. Kewajiban suami, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan didikan dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat.
Berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri: taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga, menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami. Menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Berhias itu hanya untuk suami. Menjaga rahasia suami dan harta suami. Mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah: hikmah pernikahan bagi yang menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih sayang, dan sayang. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah: hikmah pernikahan bagi masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinaan. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Syiar Islam akan semakin berkembang. Talak: perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2, disebut talak rujiah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa indah belum habis. Talak bain, yaitu talak 3. Jika suatu tidak dapat dirujuk walaupun masa idah belum habis, talak 3 sering disebut dengan talak bain kubra. Idah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah: memberi kesempatan berpikir dari keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, masa idahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya, darah sehabis melahirkan. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah belum habis. Hukum rujuk, mubah atau boleh, dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antara istrinya. Suruh yaitu apabila dengan nujuk keadaan menjadi baik. Makruh, yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram, yaitu jika ada rujuk istri menjadi menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.